ketemu lagi dengan saya Rifata Bolon, masih di acara program Faculty Day Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2020. Hari ini sudah hadir di studio bersama dengan kita teman-teman seumuran saya, tapi bercanda. Nah, sudah hadir bersama-sama dengan kita teman-teman dari lembaga kemahasiswaan. Nah, mereka ini adalah anak-anak yang berkuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, namun juga aktif di dalam organisasi kemahasiswaan. Baik, langsung saja nih kita kenalan kepada kedua mahasiswa kami yang sudah hadir saat ini. Mereka sudah tajam, sudah cantik semua hari ini. Silahkan langsung berkenalan. Mungkin halo semua, jangan tegang ya. Halo. Hai. Nah, mereka ini nantinya akan membagikan informasi kepada teman-teman semua terkait dengan organisasi-organisasi ataupun kegiatan bakat minat yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Mungkin boleh kenalan dulu kakak-kakaknya, kakak tingkat mungkin ya, nanti buat adik-adik yang lagi menyaksikan di hari ini. Kenalan dulu, namanya siapa, kemudian mungkin program studi apa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulinda Julestari Sijabat. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi. Saya di sini sebagai perwakilan sekretaris BPM. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Disiwi Anggreni, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan angkatan 2017. Di sini saya sekretaris SMF. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari kakak-kakak sekalian. Nah, tadi sudah mungkin ada yang mendengar singkatan SMF dan BPMF. Mungkin bisa langsung disebutkan dulu nih Kak, artinya apa, supaya jangan kita ngomong panjang lebar tetapi SMF dan BPMF sendiri adik-adik belum paham atau belum tahu artinya apa. Mungkin dari SMF dulu, apa tuh Kak artinya SMF? Iya, kalau di sini SMF itu adalah Senat Mahasiswa Fakultas. Senat Mahasiswa Fakultas itu adalah lembaga eksekutifnya yang ada di aras fakultas. Di situ untuk tugas SMF sendiri itu adalah merencanakan dan menyusun program dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di aras fakultas. Oke, itu tadi untuk SMF sudah langsung dijelaskan detail ya, langsung kepanjangannya apa dan langsung dijelaskan juga tugasnya apa. Nah, untuk BPMF sendiri silahkan Kak disebutkan kepanjangan dari BPMF itu apa. Oke, BPMF sendiri itu adalah singkatan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Nah, BPMF itu, kalau Senat Mahasiswa itu ada di lembaga eksekutif, sedangkan BPMF itu ada di lembaga legislatif. Jadi tugasnya lembaga legislatif itu adalah untuk menjaring aspirasi dan mengadvokasi permasalahan yang ada di mahasiswa. Lalu kita juga akan mengawasi program kerjanya dari Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa itu menjalankan program-programnya mereka, kegiatannya mereka, dan kita sebagai BPMF itu mengawasi gimana sih kerjanya mereka, seperti itu. Oke, jadi ada satu badan yang mengawasi lagi gitu ya Kak. Intinya kalau BPMF itu ada di sebagai badan pengawasnya kinerja dari Senat Mahasiswa Fakultas, gitu ya Kak. Oke, nah itu tadi tugas ataupun kepanjangan dari SMF dan BPMF. Selanjutnya nih Kak, untuk struktur organisasi BPMF itu seperti apa, kemudian SMF seperti apa? Oke, silahkan dari BPMF dulu, kayaknya nggak sabar nih mau cerita. Oke, di BPMF sendiri itu struktur organisasinya itu ada terdiri dari BPH dan komisi-komisi. BPH sendiri itu badan pengurus harian. Jadi di BPH itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan staf sekretaris. Lalu ada komisi A, itu komisi kegiatan, dan di setiap komisi itu nanti terdiri dari ketua, sekretaris komisi, dan juga anggota. Lalu ada komisi B, itu komisi program. Lalu komisi B itu adalah komisi organisasi, dan komisi C itu adalah komisi anggaran, dan komisi D itu komisi advokasi. Jadi itu struktur BPMF. Oke, tadi ada komisi A sampai D ya Kak ya. Kemudian ada BPH juga, Badan Pelaksana Hariannya. Selanjutnya untuk SMF, struktur organisasinya bisa dijelaskan Kak apa saja tadi? Kalau dari BPMF ada ABC, D, dari SMF bagaimana?
Baik, di sini untuk struktur organisasi SMF sendiri itu hampir sama, mempunyai BPH juga. Di sini BPH-nya itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan sekretaris itu mempunyai staf. Terus di sisi lain juga di sini SMF itu mempunyai bendahara. Bendahara juga ada stafnya juga. Tapi kalau di BPMF sendiri itu adalah ada 4 komisi, tetapi di SMF itu hanya mempunyai 3. Tetapi kalau di BPMF itu komisi, di SMF itu adalah bidang, yaitu bidang 1, sering disebut dengan humanistic skill. Itu di bidang 1 mereka mempunyai departemen-departemen juga, ada departemen kerohanian, departemen kaderisasi, departemen olahraga dan budaya. Yang kedua yaitu adalah kita mempunyai bidang 2, yaitu sering disebut juga professional skill, di mana di bidang 2 itu membawahi ada 2 departemen, yaitu departemen pengabdian masyarakat dan departemen ilmiah. Tetapi di bidang 2 juga ini mereka juga membawahi HMP. HMP itu adalah himpunan mahasiswa program studi, yaitu ada seperti yang kita ketahui di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan kan ada 4 program studi, yaitu program ilmu keperawatan, gizi, teknologi pangan, dan PJKR. Nah, bidang 2 ini juga membawahi semua HMP yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini. Dan SMF juga punya bidang 3, yaitu yang sering disebut internal dan eksternal. Di sini mempunyai 2 departemen juga, yaitu departemen internal dan departemen eksternal. Begitu untuk struktur. Tapi di SMF juga ada terkhusus di bidang 1 itu mereka mempunyai KBM membawahi KBM sih. Tetapi yang untuk periode ini bidang 2 juga mempunyai 1 KBM terbaru di periode ini. Gitu. Oke, itu untuk penjelasan tadi komisi, kemudian bidang. Mungkin teman-teman semua yang lagi nonton mulai bingung nih, mulai lupa-lupa nanti untuk membedakan SMF dan BPMF itu seperti apa sih gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti akan hafal ya Kak ya, seperti kakak-kakak juga yang ada hadir di saat ini, mereka juga awal-awal masuk mungkin kebingungan nih untuk membedakan SMF dan BPMF. Tetapi setelah berjalannya waktu mereka juga terlibat dalam organisasi, akhirnya mereka juga semakin paham. Kemudian nih Kak, sebelum masuk ke organisasi gitu ya, mungkin mereka nanyain dulu nih keuntungannya ikut lembaga kemahasiswaan apa nih Kak, jangan-jangan malah kalau saya ikut lembaga kemahasiswaan saya jadi kurang nih belajarnya, nanti terlalu sibuk nih ikut organisasinya, atau bagaimana? Mungkin kakak-kakak dari BPMF dulu nih yang menjelaskan. Oke. Keuntungan masuk di organisasi itu sebenarnya ada banyak. Contohnya kita tuh punya pengalaman, terus kita tuh juga bisa dapat punya teman banyak dari semua fakultas tuh ada, dari baik di fakultas sendiri, di fakultas yang lain itu pasti ada. Terus juga kita tuh bisa lebih dekat sama dosen, karena organisasi itu biasanya kadang kita tuh melibatkan dosen, jadi kita tuh bisa sharing-sharing ke dosen juga seperti itu, dan kita tuh juga bisa belajar untuk memanajemen waktu. Jadi kapan kita harus rapat, kapan kita harus ngerjain tugas, kalau ada tugas deadline terus ada rapat tuh kayak gimana kita cara mengatasinya, dan itu kita bisa belajar dari organisasi. Bisa ditambahin sama SMA. Oke. Keuntungan masuk LK yang sudah dijelaskan oleh BPMF, tapi yang lebih spesifiknya adalah yaitu kita bisa berlatih untuk caranya berbicara di depan orang banyak. Kan biasa nih kalau orang-orang mahasiswa baru atau baru-baru adik-adik yang baru-baru lulus SMA itu kan rasanya canggung banget atau grogi lah bicara di depan umum. Tapi melalui lembaga kemahasiswaan ini kita bisa berlatih untuk gimana sih caranya berbicara di depan orang banyak yang tanpa harus grogi ataupun gimananya sih gitu. Nah terus keuntungan LK juga, kita juga terkhusus kalau misalkan masuk ke BPH-nya sendiri, terkhusus sekretaris dan bendahara, itu kita bisa menyusun proposal, buat surat menyurat, dan menyusun anggaran dan segala macam gitu. Jadi untuk administrasi itu kita juga bisa belajar kok dari situ gitu kan. Oke, itu tadi terlihat sekali contohnya seperti kakak-kakak yang hadir di studio hari ini. Mereka sudah sepertinya biasa sekali ya berbicara di depan kamera ataupun di depan orang-orang banyak gitu. Itu juga salah satu keuntungan karena mengikuti organisasi yang ada di fakultas gitu ya Kak ya. Nah tadi belum dijawab nih Kak pertanyaan saya, bagaimana kalau anggapan atau asumsi teman-teman semua yang baru mau ikut organisasi tapi berpikir bahwa takut prestasi mereka secara akademik mungkin, atau mungkin nilai-nilainya jadi jelek karena terlalu sering
ikut organisasi itu tadi belum dijawab, padahal sudah saya singgung. Mungkin bisa dijawab sekarang ya Kak ya. Oke. Mungkin dari SMF dulu gantian. Oke, mungkin ya dari awal mungkin jujur saya sendiri juga berpikir kan pertama-tama mau masuk SMF itu nanti nilaiku turun, aku nggak fokus belajar, ngerjain tugas, harus berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan segala macam. Tapi semua itu memang akan hilang dengan sendirinya ketika kita sudah bergelut dengan mereka, ketemu kakak-kakak tingkat. Karena yang perlu adik-adik ketahui di LK juga itu bukan hanya satu tingkatan yang masuk LK, itu ada kakak tingkat, ada adik tingkat. Jadi untuk adik-adik yang maksudnya kesulitan dalam mengerjakan tugas atau bingung nih mau harus ini deadline tapi belum selesai gitu, kalian jangan sungkan-sungkan untuk meminta tolong pada kami, minta ajarin atau Kak nanya ini dong tugas ini gimana. Kami yang di LK sendiri itu semuanya terbuka, dan karena memang tanggung jawab kami, tugas kami adalah menyampaikan pendapat pendapat mahasiswa yang ada. Jadi kayaknya kita tuh merangkul semua mahasiswa, tidak akan memilih-milih untuk oh ini anak LK harus dibantu dengan ini, oh ini bukan anak LK. Kita nggak ada niat untuk memilih dan seperti itu sih, tidak ada. Jadi kita mengayomi semuanya. Jadi buat adik-adik jangan sungkan-sungkan untuk bergabung sama kami di LK. Jangan takut untuk nilai dan IPK-nya nanti turun atau bagaimana sih. Kalau itu pendapat dari SMF, nggak tahu kalau dari BPM. Oke, mungkin dari BPMF ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya bersama ya, saya juga waktu awal-awal masuk di BPMF juga berpikirnya seperti itu, karena kan dulu tuh benar-benar banyak deadline, kayak harus buat tugas praktikum, laporan praktikum, itu hampir setiap hari tuh pasti selalu ada tugasnya. Tapi pas masuk di BPMF itu ada kakak tingkat yang satu prodi juga, jadi kayak nanya, Kak ini kayak gimana sih. Jadi keuntungannya itu juga bisa dari situ, dan nilai kalian nggak akan jelek kalau kalian bisa memanajemen waktu kalian dengan baik, dan di situ kalian bisa belajar gitu. Oke, kalau boleh saya simpulkan berarti malahan kalau kalian ikut lembaga kemahasiswaan SMF atau BPMF, teman-teman malah mulai belajar untuk berproses seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak dari perwakilan dari BPMF, bahwa semakin belajar untuk mengatur manajemen waktu, kemudian tampil di depan umum, bahkan menjadi meningkat ya Kak ya, talenta yang mungkin bahkan saat kalian di SMA, SMP tidak keluar, akhirnya pas kuliah malah jadi keluar gitu ya Kak ya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi kalau nilai-nilainya akan turun, karena ada kakak-kakak tingkat kalian yang akan membantu dan mensupport kalian semua. Setelah tahu nih bahwa tidak akan ada penurunan prestasi saat kamu masuk ke lembaga kemahasiswaan, sekarang syarat-syaratnya nih Kak, atau siapa saja yang boleh masuk di BPMF ataupun di SMF? Apakah ada kriteria khusus atau mungkin diseleksi langsung, cuma boleh yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng aja? Silahkan Kak dari BPMF dulu. Oke, untuk syarat masuk BPMF sendiri tuh siapa aja yang bisa masuk BPMF itu semua mahasiswa bisa, kecuali yang terkhusus dia mahasiswa aktif, dia tidak dalam cuti, lalu dia khususnya dia mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Terus kalau untuk syarat-syarat selanjutnya itu sudah ada di dalam KUKM. Saya yakin kalian pasti sudah mendapatkan buku KUKM-nya. Jadi kalian bisa baca di buku KUKM, itu ada syarat-syaratnya kayak seperti IPK minimal 2,3, itu sudah ada di sana semua. Jadi kalian bisa baca. Dan kalau BPMF sendiri itu yang masuk itu adalah pilihan mahasiswa sendiri. Jadi yang rekrut adalah dari angkatannya kalian sendiri, bukan dari kami. Kami hanya menerima kalian yang sudah ditunjuk oleh angkatan untuk masuk di BPMF, seperti itu. Mungkin ada jumlah berapa orang yang diterima Kak? Kalau untuk jumlah itu biasanya kami menyerahkan ke angkatan mau masukinnya berapa, dan biasanya kami tuh 10 kayak gitu biasanya. Cuman kalau misalkan dari angkatan bisa lebih, ya nggak apa-apa, karena kan berproses juga kan, semua orang juga bisa belajar. Juga masih ada organisasi-organisasi yang lain, kayak kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa diikuti. Oke, itu untuk BPMF. SMF sendiri apa ada kriteria lebih spesifik?
Kalau dari SMF sendiri sih hampir sama kayak BPMF, tapi yang lebih spesifiknya lagi itu harus lulus OMB dan lulus LDKM. Tetapi untuk SMF sendiri sih karena bisa, kalau misal udah ada niat nih, udah ada niat masuk SMF tapi belum ikut LDKM, tidak apa-apa, nggak masalah kok. Kalian masih bisa bergabung bersama kami. Nanti kami akan mencari solusi untuk gimana caranya kalian itu masuk ke SMF sendiri gitu. Oke, berarti tidak ada yang spesifik bagaimana harus terperinci gitu ya untuk bisa jadi anggota SMF maupun BPMF. Tadi waktu di pertanyaan keberapa ya saya lupa, tadi ada antara SMF atau BPMF itu menyinggung sedikit kata-kata KBM. Mungkin bisa dijelaskan dulu singkatan KBM itu apa, Kak? Ya, untuk KBM sendiri adalah kegiatan bakat dan minat. Oke, tahan dulu. Nah, untuk kegiatan bakat minat gitu ya, Kak ya. Berarti kegiatan ini dibawahi oleh organisasi yang mana, yang BPMF atau SMF? Dari SMF-nya sendiri, yaitu bidang 1 sama bidang 2. Oke. Nah, langsung saja Kak, berarti ceritakan ke teman-teman yang sedang nonton apa sih itu KBM, ada apa aja KBM-nya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Oke, jadi tadi saya sudah menyinggung tentang KBM. KBM itu adalah kegiatan bakat dan minat, di mana SMF sendiri membawahi 5 KBM. Jadi yang di bidang 1 itu ada KBM basket, sepak bola, terus bulu tangkis, dan Apalagi tuh Kak? Ada kegiatan lain? ada ilmiah. Oh, ilmiah. Oke. Jadi KBM bulu tangkis, terkhusus untuk KBM bulu tangkis dan KBM ilmiah itu baru ada di periode ini karena untuk mahasiswa di sini kan sangat butuh nih caranya, apalagi kita yang tugas udah semester akhir itu kan ada tugas akhir, di mana itu kita harus membuat jurnal. Jadi melalui KBM ilmiah sendiri itu kita kayak mewadahi gimana sih caranya membuat jurnal yang baik dan benar itu yang seperti apa gitu. Oke, makanya tadi agak sedikit lupa karena KBM baru ya Bu, ya Kak ya untuk di fakultas ini. Kemudian nih, berarti KBM ini juga boleh diikuti oleh semua mahasiswa khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ya Kak ya. Berarti disupport sekali teman-teman untuk mengembangkan bakat dan talenta. Yang suka bulu tangkis boleh main bulu tangkis, daftar di KBM bulu tangkis. Yang suka diving ada ya Kak ya? Dive nggak ada? Nggak ada. Oke, mungkin tadi menyanyi? Tidak ada sih, hanya ada satu lagi yaitu dance. Nah, teman-teman yang mungkin punya bakat dancer bisa langsung mendaftar di KBM Dance gitu ya. Oke, nih Kak, terakhir mungkin pertanyaan saya untuk BPMF dulu nih. Kira-kira dari BPMF sendiri boleh menyampaikan sesuatu untuk teman-teman mahasiswa baru yang sedang nonton acara kita di hari ini. Ya, memberikan semangat atau motivasi untuk mereka boleh ikut berorganisasi walaupun dengan situasi kita lagi saat pandemi kayak gini ya. Silahkan Kak. Oke, jadi untuk kalian yang mahasiswa baru tetap semangat. Ini awal perjalanan kalian selama perkuliahan, dan jangan takut untuk ber-LK dan jangan takut untuk bergabung dengan kami di BPMF, karena ber-LK sendiri itu kalian akan memiliki pengalaman yang banyak, nggak sedikit, dan kalian nanti lulus kuliah kalian sudah punya pengalaman dalam organisasi tersebut, nanti bisa dibawa di dunia pekerjaan. Oke, sedangkan dari SMF sendiri nih mungkin ada pesan dan kesan supaya teman-teman semangat berorganisasi di situasi pandemi? Ya hampir sama dengan BPMF sendiri. Jadi jangan takut walaupun kita harus pandemi dan segala macam. Kita kan masih bisa online. Ada nanti yang bergabung pasti ada WA group dan segala macam. Di WA group itu kita bisa kok berkomunikasi, berorganisasi, berkoordinasi bagaimana kegiatan-kegiatan yang selanjutnya yang akan dilaksanakan di era pandemi seperti ini. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya terkait dengan lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
Mungkin nanti bisa terakhir nih requestnya dari saya untuk kakak-kakak berdua ini sebagai contoh buat adik-adik tingkatnya, buat adik-adik yang baru akan menempuh studi di FKIK, memberikan motivasi atau memberikan ucapan selamat datang gitu, ucapan selamat datang kepada adik-adiknya semua. Silahkan, mungkin dari BPMF dulu deh, silahkan. Motivasi. Selamat datang, ucapan selamat datang Oke. gitu. Oke, saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru FKIK UKSW 2020. Selamat bergabung, selamat berproses, dan jadilah minoritas yang berdaya cipta. Oke, dari SNF. Oke, kalau dari SMF sendiri, selamat datang mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan angkatan 2020. Selamat bergabung dan selamat berproses bersama kami di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jangan takut, jangan mudah pesimis, tetap optimis aja untuk kedepannya. Oke, baik, terima kasih Kak atas waktunya. Kalau hari ini kita boleh berbincang-bincang secara singkat hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Semoga informasi yang sudah diberikan oleh kakak-kakak SMF dan BPMF menjadi motivasi, menjadi pengetahuan tambahan juga buat adik-adik yang lagi nonton di rumah. Gitu aja, terima kasih atas waktunya. Nah, sekian dulu untuk perbincangan kita di hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi dalam acara atau program masih sekitar Fakulti D, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKSW tahun 2020. Saya Rifa, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.